Haleluya. 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 Mari penuhi ruangan ini dengan suara haleluya kita ya. Suara kemenangan pagi hari ini. Yuk, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan segala kebaikan dan segala anugerah Tuhan yang Tuhan boleh limpahkan di setiap pribadi. Saya dan saudara kalau diizinkan, diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, kita pasti berkata, Tuhan Yesus terlalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang lebih 2 atau 3 minggu ya kita tidak jumpa, dan kita ibadah online di rumah masing-masing. Namun minggu kemarin gagal total gara-gara jaringan ya. Kita tidak bertemu di minggu kemarin dalam ibadah online karena terganggu karena jaringan yang kita pakai ya, multimedia yang kita pakai tidak mendukung, sehingga kita tidak beribadah secara bersama-sama sekalipun via online. Namun puji Tuhan hari ini dengan kemenangan yang Tuhan boleh berikan di situasi yang tidak mudah, di situasi yang sangat-sangat menggerakkan di hari-hari ini ya. Tetapi puji Tuhan, kita mau berkata pagi hari ini, saya dibebaskan Tuhan. Saya dimenangkan oleh Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini sama-sama kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes 16. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33. Ya, jika sudah dapat semuanya, kita akan baca ini ayat bersama-sama karena cuma 1 ayat saja. Lembaga Alkitab memberikan tema duka cita yang mendahului kemenangan. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Sudah dapat semua? Ya, sama-sama kita baca. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini saya coba memberikan tema sesuai tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, duka cita yang mendahului kemenangan, bahwa ada kemenangan di balik perjuangan iman kita. Ya, Tuhan menjanjikan kemenangan, tetapi kemenangan itu diberikan kepada orang yang mau berjuang tentunya. Betul? Kemenangan itu bisa diberikan dan bisa diucapkan oleh seseorang yang betul-betul sudah melewati perjuangan tentunya. Perlombaan iman ya, di ujung perlombaan ada menang dan ada kalah. Nah, sekarang Tuhan berkata dalam firman-Nya ya, memberikan ketenangan dalam jiwa kita bahwa di balik pergumulan yang kita alami, di balik duka cita yang kita alami, di balik kesusahan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, firman Tuhan menjanjikan bahwa kuatkan hatimu, sebab jaminan firman Tuhan, Tuhan berkata, aku sendiri sudah mengalahkan dunia. Ya, ketika Tuhan mengalahkan dunia, di dalamnya ada kemenangan yang diraih oleh Tuhan kita, Raja yang besar itu. Ingat bahwa anak Tuhan, saya dan saudara adalah anak-anaknya Tuhan, diberikan kuasa kemenangan itu. Amin. Jadi jangan mudah menyerah. Ya, katakan bagi jiwa saat ini, jangan mudah menyerah ya. Puji Tuhan. Kuatkan hatimu saat ini. Jangan mudah kecut, jangan mudah tawar hati. Ya. Ada beberapa hal yang tercatat dalam firman Tuhan ini, saudaraku, yang saya garis merah. Tadinya saya membawa dalam PowerPoint tapi tidak finish, saudara. Jadi saya akan coba menjelaskan secara
perlahan-lahan. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu jauh ke depan. Ya, Dia tahu bukan hanya hari ini. Dia Allah Maha Tahu bukan hanya hari esok. Dia Allah yang Maha Tahu bukan hanya menjamin 1 minggu hidup kita, 1 tahun hidup kita, tetapi kemahatauan Allah itu secara luas dan permanen dalam hidup kita. Selamanya tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk kemahatauan Allah dalam setiap kita. Ya, hari ini Dia tahu apa yang akan kita alami, besok Dia tahu, minggu depan Dia tahu, bulan, tahun, dan bahkan bertahun-tahun dalam kendali Tuhan. Dia lebih tahu apa yang akan kita alami. Ya, ini yang harus kita pahami dulu. Suka duka dalam perjuangan iman kita sebagai gereja Tuhan, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam pemantauan Tuhan. Sehingga dalam firman Tuhan, Tuhan mengawasi setiap langkah kita. Dia menghitung setiap langkah kaki kita. Sehingga dalam satu kesempatan saya pernah bertanya kepada jemaat, pernah nggak kita hitung langkah kaki kita sampai sekarang sudah berapa? Gitu kan, 1, 2. Di dapur aja ibu-ibu mondar-mandir, kita ajak mondar-mandir dalam rumah, ada nggak yang hitung berapa langkah kaki kita? Nggak ada. Karena harus sadar kita manusia yang terbatas. Tetapi Allah kita, Allah yang tidak terbatas itu, Dia tahu semuanya. Ya, Dia tahu semuanya. Karena Dia, kita tahu Allah yang Maha Kuasa. Ya, Dia Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini, ayat 33 yang kita baca, merupakan kata-kata terakhir yang merangkum. Artinya kesimpulan dari semua pesan di detik-detik perpisahan Tuhan dengan murid-muridnya. Yesus berpesan bahwa dimulai dari pasal 14, 15, dan 16, ada begitu banyak hal yang akan terjadi oleh anak-anak Tuhan. Akan ada begitu banyak hal yang akan menimpa gereja Tuhan, murid-muridnya, pemercaya-pemercayanya, sehingga ayat 33 ini dicatat. Ketika aku berpisah dengan kalian, hai murid-muridku, ingat, semua itu sudah kukatakan kepadamu, kata Tuhan. Ya, apa yang dikatakan Tuhan, pesan-pesan Tuhan di pasal 14, pasal 15, ya saudaraku, kita melihat di pasalnya yang ke-15 ada tema dari ayat 18, dunia akan membenci kita. Ini ya, bayangkan saudara, dunia akan membenci gereja Tuhan, gereja anak-anak Tuhan. Saudara bayangkan kata membenci ini. Wow, cuma satu kata benci, saudara. Di dalamnya bisa ada kecemburuan, di dalamnya ada kata fitnah, di dalamnya ada penindasan, di dalamnya ada bentuk-bentuk ketidakadilan di dalamnya. Wow, banyak saudara. Firman Tuhan berkata, semua itu sudah kukatakan kepadamu. Ayat 33, sudah Yesus katakan semuanya terbuka. Dia sudah ungkapkan isi hatinya bahwa ini loh yang akan kalian alami, hai murid-muridku. Ini loh yang akan kalian alami, hai gereja Tuhan. Dalam perjuangan engkau di dalam dunia ini tidak mudah, tidak gampang. Tetapi tujuan Yesus menyatakan semuanya itu, tujuannya ialah agar supaya gereja Tuhan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan cara ayat ini, memiliki damai sejahtera. Haleluya. Saudara, sekarang apa yang kita butuhkan di dunia? Di kondisi sekarang, hanya satu yang kita butuh. Selain kebutuhan kita sehari-hari, ya saudara, itu kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan, makan, minum, pakai. Tetapi
Tetapi ingat, di atas segala-galanya kita butuh damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, bagaimana kita dapat memiliki damai sejahtera itu? Firman Tuhan mencatat, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku, di dalam Yesus. Jadi jelas, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya, damai sejahtera itu tidak bisa diciptakan secara permanen lewat apa yang kita miliki. Ya, tidak bisa, saudara. Pekerjaanmu, engkau diangkat, dipromosikan dengan jabatan-jabatan, engkau memperoleh kekayaan dunia, tidak menjamin damai sejahteramu itu permanen dalam mengiring Tuhan. Enggak, saudara. Saya bisa jamin itu. Damai sejahtera yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa dapat damai sejahtera itu? Firman Tuhan dalam pasalnya yang ke-15, Akulah pokok anggur yang benar. Ya, kamulah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam Aku, dan apa saja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Haleluya, saudara. Bagaimana kita bisa dapat damai sejahtera yang daripada Tuhan itu? Tinggal erat di dalam Tuhan, berpegang teguh di dalam Tuhan. Dunia bisa membuat kita goyah, dunia bisa menggugurkan. Banyak hal, saudara, yang digugurkan hari-hari ini. Banyak hal yang digoncangkan di zaman ini. Tetapi ingat, tatkala kita punya damai sejahtera Kristus, itu yang membuat kita berdiri dengan teguh dan kita berkata, Tuhan, Engkau hebat di dalamku. Haleluya. Hanya damai sejahtera di dalam Tuhan. Di dalam kitab Yohanes, ya, dalam pasal-pasal ini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, kata Tuhan. Ya, sebelum dia berpisah dengan murid-muridnya, ya, di dalam pasal-pasal ini menjelaskan, jangan takut hai murid-muridku. Ketika aku pergi kepada Bapa, aku akan tinggalkan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus, Roh penolong yang meneguhkan, yang menghibur kita tatkala kita susah, yang datang menemani kita tatkala kita rasa sendiri. Dan Roh Kudus itu selalu ada dimanapun kita pergi dan berada. Haleluya, puji Tuhan. Milikilah damai sejahtera, saudara. Dan bagaimana damai sejahtera itu kita bisa dimiliki? Dekatlah dengan Tuhan. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sering dan selalu dalam penyampaian firman Tuhan, kami dua hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala mengajarkan kita bagaimana ketika kegelisahan kita ditenangkan saat kita baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita ditenangkan tatkala kita berdoa dan berpuasa dengan Tuhan. Ya, nikmati itu, saudara. Nikmati, sehingga dengan situasi-situasi seperti ini, gereja Tuhan akan tetap tersenyum. Haleluya. Anak-anak Tuhan akan tertawa dengan sukacita. Di dalam kegelapan pun Tuhan mampu menolong kita. Itu yang kita percayai dalam hidup ini. Kenapa harus miliki damai sejahtera, saudara? Di dalam dunia ini, kata firman Tuhan, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya dari ayat ini, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Tuhan tahu. Di awal saya sudah katakan Tuhan Maha tahu apa yang akan dialami oleh gereja Tuhan, termasuk saya dan saudara pagi hari ini. Dia tahu apa yang kita alami, dia tahu apa yang kita bawa dari rumah saat ini. Oleh karena itu, di ayat pembuka, miliki damai sejahtera di dalam Kristus. Kenapa? Di dalam dunia di mana kita tinggal, di mana kita beraktivitas, di mana kita bekerja mencari nafkah hidup sehari-hari, di mana kita berjuang dalam iman kita, selama ada di dunia ini, kamu menderita penganiayaan.
Bisa nggak saudara bayangkan nih kata penganiayaan? Gitu kan? Bisa nggak kita renungkan sejenak kata penganiayaan ini dalam bahasa asli saudara ditulis dengan ditindas. Bayangkan saudara. Dalam dunia ini kamu ditindas. Wow. Kata penganiayaan dalam bahasa asli ditulis dengan kata ditindas. Seolah-olah ada unsur kesengajaan gereja Tuhan harus diperkecil, dipersempit. Gereja Tuhan ditindas dalam segala gerak-geriknya. Gereja Tuhan ditindas dalam segala aktivitasnya. Saudara, ada unsur kesengajaan yang dilontarkan oleh dunia dan kuasanya di hari-hari ini. Tetapi ingat satu hal, tatkala kita punya damai sejahtera Kristus, kita akan tahu bahwa dan kita akan disadarkan bahwa jaminan firman Tuhan, Tuhan sudah kalahkan dunia. Tuhan kalahkan dunia, kemenangan itu juga Dia beri untuk gereja Tuhan. Ya, Dia beri untuk saya dan Dia beri untuk saudara. Ada kemenangan. Jadi pesan firman Tuhan pada hari ini, miliki damai sejahtera menghadapi dunia yang penuh dengan siksaan, dunia yang penuh dengan kegelisahan, dunia yang penuh dengan kesusahan ini. Miliki damai sejahtera pertama. Yang kedua, tetapi kuatkanlah hatimu, kata Tuhan. Ya, dari ayat ini. Kamu akan menderita penganiayaan, tetapi ada warning untuk kita. Berhenti sejenak. Ingat, kalau aku menderita, kalau aku ditindas, kalau aku dalam kesesakan, berhenti sejenak. Ingat, Tuhan bilang pagi hari ini, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Terjemahan asli saya belajar tadi malam ya saudara, berapa waktu ini saya belajar. Kuatkan di sini, kuatkanlah hatimu ditulis dengan tenanglah. Dalam dunia ini kamu ditindas, tetapi kata firman Tuhan, jadilah tenang. Orang yang tenang bisa menguasai segala sesuatu. Ya, betul atau benar? Kalau kita kacau saudara, kalau kita tidak tenang, bisa saja kita panik. Bisa saja kita tergesa-gesa ambil keputusan. Betul ya? Bisa saja kita salah melangkah di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan tahu jika kita tenang, jika manusia ini punya ketenangan, di dalamnya ada kekuatan yang kita akan peroleh. Haleluya. Dikala kita tenang, kita bisa melihat ada ilhaman kuasa Roh Kudus di dalam hikmat kuasa Tuhan yang akan memudahkan setiap langkah kita. Ya, yang akan mempermudah segala sesuatu, sekalipun apa yang kita lihat di depan mata kita tidak mudah untuk kita lalui. Tetapi tatkala kita tenang, berhenti sejenak, ingat bahwa ada Tuhan yang berpesan bagi gereja Tuhan. Di dalam dunia tatkala engkau alami kesusahan, di dalam dunia tatkala engkau ditindas, ya, ditindas dalam penganiayaan, dalam kesulitan hidup, ingat baik pesan Tuhan pagi hari ini. Hei kita semua, tenangkan jiwa kita. Ya, tenangkan jiwa kita. Orang yang tenang pasti ada kekuatan. Ya, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan malah tahu manusianya kita. Kalau kita panik, waduh saudara, kacau balau semuanya. Ya, selalu saya gembala sering memberikan contoh kalau panik, memberi contoh yang kecil, tapi akibatnya sangat fatal. Waktu anak saya minum minyak tanah, saudara, bukan bensin, minyak tanah di jeregen di dapur, saya lagi asik masak. Ternyata dia mulai merangkak, mulai belajar jalan. Tiba-tiba dia sudah mulai berjalan merangkak, sudah di belakang saya di dapur. Dan main-main dia minum ini, ya. Ada sisahan ya, ada sisa minyak tanah di jeregen. Yang jeregen bimoli itu
isinya minyak tanah. Wow, dia minum, saudara. Saya dan Pak Gembala beda hari itu. Saya saking panik, saking kacau, apa yang saya lakukan? Tidak ada yang saya lakukan, saudara. Saya hanya berteriak, aduh anak ini, wah sudah pucat, saudara. Sudah pucat. Dia sudah, seperti apa, tidak bernafas. Ternyata minyak tanah itu masuk di hidung, di mulut. Wow, luar biasa. Pak Gembala lagi di kamar mandi, ya, lagi di kamar mandi. Saya cuma bisa teriak, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk anak saya, untuk menolong dia. Kenapa? Karena lagi kacau, lagi panik. Saya cuma teriak, lihat dia menangis terbantai, saudara. Tolong, cuma segitu. Pak Gembala datang, ambil, kakinya diangkat, posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, dipukul-pukul, dikeluarin, dihisap lewat hidung dan mulut. Akhirnya anak saya bisa bernafas. Saudara, dua pribadi yang berbeda, tindakan yang berbeda, dan akibatnya juga pasti berbeda tentunya. Kalau saya sendiri saat itu dengan keadaan panik begitu, wah mungkin anak saya tidak ada sekarang, gitu ya. Tapi puji Tuhan, karena ada jiwa yang tenang, bisa mendapatkan ilham, ya, mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh, saudara, contoh ini begitu kecil dan sederhana, tetapi ini bisa menggambarkan keadaan kita di hari-hari ini. Kita mau ada dalam ketenangan atau dalam keadaan panik, ya. Murid-murid Tuhan waktu di atas perahu, ombak dan gelombang menerpa perahu mereka. Apa yang mereka lakukan? Dalam kepanikan mereka datang marah sama Yesus. Yesus, kau tidur saja. Engkau tidak pedulikan dengan kami. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, kalau orang panik bisa dan mudah sekali untuk menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Menyalahkan orang lain. Yang paling berbahaya, menyalahkan Tuhan. Tuhan, aku sudah setia loh. Tuhan, aku sudah jadi pelayanmu. Tuhan, aku sudah iring Tuhan begini dan begitu loh Tuhan. Kok begini-begini saja? Ini orang yang suka panik, saudara. Tapi kalau jiwa kita tenang, wow, kita ingat di balik duka cita ada kemenangan, gitu ya. Waktu kita tenang, kita ingat semua firman Tuhan. Kita ingat perkataan Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita, yang memberikan jalan di saat kita susah, yang memberikan jalan keluar di saat kita gelisah menentukan kehidupan ini. Ya, saudaraku, kuatkan hatimu, tabahkan hatimu, ya. Tenang, jadi tenang. Hanya dekat dengan Allah saja, pasti kita mendapat ketenangan. Puji Tuhan, jaminan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tatkala gereja Tuhan mengalami penderitaan, penganiayaan, penindasan, kita peroleh damai sejahtera, kita kuat dan kita tenang. Dan kita pasti ingat firman Tuhan berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kalau Yesus mengalahkan dunia, saya anak Tuhan pasti mengalahkan dunia. Amin. 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 Tuhan sudah kalahkan dunia. Ayo saudara, berjuang. Berjuang. Selama kita hidup, kita yang berdoa masih minta umur panjang dengan Tuhan. Siap-siaplah tiap hari mengalami apa yang namanya hidup dalam dunia ini. Di dalam dunia kita masih menangis, ya kan? Di dalam dunia kita masih berceriola. Di dalam dunia kita masih berteriak minta tolong. Kalau kita tidak berdoa lagi umur panjang, ya sudah, gitu ya. Tenang jiwa kita di dalam alam baka, gitu ya. Tetapi selama kita masih minta Tuhan, panjangkan umurku, sehatkan badanku Tuhan. Aku ingin hidup. Ada lagu siapa itu? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Oh, itu sudah 1000 tahun menderita juga saudara. Minimal Tuhan, anak-anakku sudah kerja, gitu kan, yang orang tua. Pasti orang tuanya doanya seperti itu. Yang pasti Tuhan, anakku sudah mandiri. Apalagi masih kecil-kecil Tuhan. Umur panjangkan kami Tuhan, sehingga anak-anak kami, haleluya,
meneruskan doanya. Jadi selama kita berdoa minta hidup umur panjang dengan Tuhan, harus kita tahu kita hidup di dalam dunia. Kita hidup di dalam dunia. Berarti ada perjuangan di dalamnya. Harus berjuang, saudara. Harus berjuang, berlomba dengan iman. Tapi ingat juga bahwa di dalamnya ada kesusahan-kesusahan hidup. Tapi jaminan firman Tuhan pagi hari ini, tatkala kita punya damai sejahtera, tatkala kita tenang dekat dengan Tuhan, bagaimana Yesus mengalahkan dunia, demikian pun saya dan saudara, kita pasti mengalahkan dunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan